Halo, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, eh, saya kasih peraturan terlebih dahulu ya, sebelum mulai sesi webinar malam hari ini, dimohon aktifkan kameranya, tidak boleh open mic selama sesi berlangsung, kecuali nanti pada saat sharing ataupun tanya jawab ya. Oke. Nanti jika kalau misalkan ingin bertanya, nanti boleh raise hand terlebih dahulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Habib Hussein Ja'far, selaku pemilik dan fasilitator Rumah Cahaya. Yang terhormat, Mbak Sukaina SAG, selaku Kepala Rumah Cahaya. Yang terhormat, Mbak Jahwa, MPC Psikolog selaku narasumber. Yang terhormat, Kak Faradila, SPC selaku moderator, serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Oh iya, bagi kalian nih yang bingung untuk konseling psikologi di mana gitu ya. Nah, boleh nih kalian chat Rumah Cahaya gitu kan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa di chat admin aja ya. Oke, konseling psikologi di kami dilakukan secara gratis ya. Oke, webinar malam hari ini kita sangat spesial nih. Kita itu berkolaborasi sama Akhir Pekan Tiba yang akan memperkenalkan gerakan Policinta Keliling bersama Mbak Jahwa serta mengenali buku Recording in Cetak Biru progress. karya karya Jahwa Islami. Nah, tema webinar malam hari ini adalah relasi sehat dan toksik dalam kesehatan mental dengan orang tua bersama narasumber spesial kita yang merupakan psikolog klinis, Mbak Jahwa Islami, MC psikolog dan moderator kami Faradila SI. Nah, eh, sebelum mengawali webinar malam hari ini, perkenalkan saya Jamila, selaku MC malam hari ini akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, pemaparan materi, itu bisa sharing dan tanya jawab. Yang terakhir itu penutup. Nah, sehubung ini, Mbak Jahwa ini sedang mengadakan door prize gitu. Nah, kalau misalkan bagi kalian yang pengen door prize sebuah buku gitu kan, karyanya dari Mbak Jahwa, nah kalian bisa untuk tanya-tanya nih nanti selama masa sharing ataupun tanya jawab gitu. Nah, pokoknya tanya yang sangat aktif. Nah, terus juga kalau misalkan kalian juga buat story challenge gitu kan di Instagram nih, story challenge-nya itu seperti apa? Nah, kalian storykan webinar malam hari ini gitu kan di Instagram kalian. Nanti tag kami Informa Cahaya, nanti tag eh, Akhir Pekan Tiba, nanti tag eh, apa namanya Mbak Jakwa begitu. Nah, mari maka dari itu marilah kita ucapkan basmalah sebelum memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Mbak Jahwa Islami, MPC Psikolog yang akan dimoderatori oleh Kak Farah Dilah SPC. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Mohon maaf Kak Farah, termute. Ya. Apakah sudah dengar, Mbak Jamilah? Kedengeran? Sudah Udah, terdengar. oke. Sorry, salah pencet tadi. Oke, tidak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Farah. Bisa dipanggil juga dengan Lila. Kalau bahasa Sundanya Lila tuh lama ya, lelet. Eh, ya, kalau aku ya semoga nggak lelet lah ya. Nah, oke, malam ini seperti yang kalian sudah lihat di screen, Mbak Zahwa Islami sudah join bersama kita.
malam ini kita akan membahas relasi sehat dan toksik dalam kesehatan mental dengan orang tua. Kira-kira siapa nih di sini yang suka eh, ada masalah dengan orang tua? Kayaknya aku punya trauma nih gitu sama orang tua. Kayaknya aku nih begini nih, kayaknya gara-gara ibu aku suka marah-marah deh sama aku. Kayaknya karena aku kurang perhatian gitu. Kayak dulunya aku sering dimarahin, kalau aku lagi sedih bukannya dipeluk, bukannya ditanya, tapi malah kenapa nangis? Nggak boleh nangis, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Siapa yang pernah mengalami masalahnya coba, chat di kolom chat, mungkin aku nanti bisa share pengalaman kalian dulu gimana hubungan kalian dengan orang tua dan, menyebabkan gimana nih, coba coba aku challenge kalian tulis dalam satu kalimat saja, dulu, aku begini karena dulu orang tuaku begitu. Coba ada yang bisa chat nggak di banyak nih, banyak banget yang udah banyak banget Mbak Zahwa yang komentar, "Aku," katanya banyak yang memiliki ini ya, trauma dengan orang tua. Kayaknya rata-rata di sini udah mulai banyak ya yang bisa aware dengan, masalahnya terhadap trauma terhadap orang tuanya. Sebelum kita mulai, aku ingin mengenalkan narasumber kita, yaitu psikolog Zahwa Islami. Beliau sangat banyak nih ininya, prestasinya dan kegiatannya, narasumber di mana-mana. Asalnya ini Mbak Zahwa dari Surakarta ya? Kalau bisa dilihat SMP dan SMA negerinya SMP dan SMA Negeri 1 di Surakarta, kuliah sarjana psikologi Universitas Gadjah Mada, dan S2-nya di Profesi Klinis Universitas Gadjah Mada. Coba bagi kalian yang tinggal di Surakarta, coba bisa sharing di chat kalau sama-sama tinggal di Surakarta. Eee, saya akan menjelaskan beberapa penghargaan dan pencapaian dari Mbak Zahwa pada tahun 2021 menjadi Duta Health Promoting Universitas Gadjah Mada, lalu menjadi Putri Indonesia Intelijensia Daerah Istimewa Yogyakarta, Miss Inspiring nih tahun 2018, Miss Inspiring Wardah sebagai brand ambassador Wardah Komestik Yogyakarta. And then selanjutnya pengalaman profesionalnya. Recently tahun 2022 menjadi pembicara di Upgrading Skill MMPK dan OSIS SMAN 1 Surakarta. Lalu banyak sekali menjadi pembicara di seminar-seminar seperti di Universitas, Sriwijaya, di Universitas Lambung Mangkurat, di Universitas Yarsi, nah banyak lagi. Kok ke-exit ya sebentar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalaman kepemimpinannya. Sekarang menjadi eksekutor kanal YouTube NKSTHI, Ruang Sambat, mungkin kalian bisa cek di YouTube kalian, Ruang Sambat. Lalu menjadi company owner Zona Zahwa, penulis buku, Cinta pada malam ini kita akan membahas dari bukunya beliau yang berjudul hang on, Cetak Biru Cinta. Nah, pada malam ini kita juga akan mengadakan door prize ya Kak Zahwa, untuk buku yang, eee, kalian akan bisa mendapatkan buku Cetak Biru Cinta. Ini challenge-nya adalah Instagram story dan posting dan wajib tag akun Rumah Cahaya, akunnya Mbak Zahwa, akun Polling Cinta Keliling, dan Akhir Pekan Tiba. Nanti dari situ kita akan, memilih beberapa orang untuk dikirimkan bukunya. Oke,
mmm, setelah saya mengenalkan pembicara kita, mungkin sekarang saatnya kita mendengarkan pemaparan, eee pemaparan ilmu kita malam ini mengenai relasi sehat dan toksik dalam kesehatan mental dengan orang tua. Kepada Mbak Zahwa silakan dimulai, terima kasih. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Boleh dong yang denger aku di chat. Makasih sudah menjawab. Aku seneng banget kita nggak sendirian sekarang. Oke, oke. Alhamdulillah. Seneng banget gak sih kita di Jumat malam ini, yang biasanya orang-orang selesai kerja pada main ke mall, jalan-jalan, terus kita sekarang gabung nih di webinar bareng di Rumah Cahaya, seneng banget gak sih? Ini aku ngelihat banyak yang senyum, terus aku juga ikut seneng. Oke, aku sangat, apa ya, surprise ketika ternyata banyak banget yang join di webinar ini, ada 196 orang. Wow, semoga webinar kali ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mungkin kita di sini dapat privilege atau keuntungan kita bisa dapat akses internet, kita bisa buka webinar dengan handphone ataupun laptop. Nah, tapi kita juga bisa share atau berbagi ilmu kita ke teman-teman kita yang lain yang mungkin nggak sempat share, nggak sempat join di webinar ini. Jadi jangan takut untuk berbagi dan teruslah memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, boleh share screen? Teman-teman panitia mohon bantuannya. Sembari menunggu panitia, aku pengen dong tahu teman-teman asalnya dari mana aja sih? Kalau aku asalnya dari Solo, tadi udah dikenalin sama Mbak Lila. Terus habis itu sekarang aku tinggal di Jakarta. Nah, oke, Mbak Lila, ini ternyata wow, ini kayak seluruh Indonesia pada kumpul di sini, Mbak Lila. Boleh dong dibacain teman-teman tinggal di mana aja sih, Mbak Lila? Silahkan, Mbak. Mbak, lupa, unmute lagi. Oh, screen-nya udah kelihatan ya? Udah, tapi aku Udah. nunggu di full screen sekalian aja. Iya, ini aku soalnya lagi terlalu banyak screen-nya di depan aku. Oke. Mungkin Mbak Jamila kali yang full screen ya? Iya. Sembari menunggu teman-teman panitia full baik. screen, aku pengen bacain. Jadi tadi aku Recording stopped. ada di Pulau Kalimantan, Banjarmasin, terus habis itu ada dari Jogja, Dari Jogja, iya. terus ada dari Solo, Bogor. Kalau Mbak Ada Jamila dari mana? Bandung. Kalau saya dari Recording in progress. Sumatera. Cuma sekarang tinggal di Jakarta. Oh gitu, oke. Iya. Dari Ada dari Tasikmalaya. Kendari, Wah, ada jauh-jauh banget. Surabaya nih, Mbak. Iya, ada dari Hmm. Kudus, Bogor, Semarang, Tangerang, Wah, seru. Majalengka, Oke. Jombang, wah banyak banget. Seru Ternate, wah banget. jauh banget Ternate. Iya, Cianjur, Pasuruan, sip. Kalimantan Teman-teman Barat. panitia sudah siapkah untuk share screen-nya? Siap. Oke. Nah, hari ini tuh teman-teman seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Lila, kita akan membahas tentang relasi atau hubungan kita dengan orang tua kita di rumah, dimanapun berada. Yang mungkin seringkali anggapannya nih teman-teman, beberapa orang, khususnya cewek, "Aku pengen buru-buru nikah biar aku bisa keluar dari rumah dan aku nggak tinggal sama orang tuaku, soalnya aku benci banget sama bapakku, soalnya aku bosen banget disuruh-suruh sama ibuku," gitu. Nah, apakah dengan pergi dari rumah itu akan menyelesaikan semua permasalahan? Akan kita bahas hari ini bersama Rumah Cahaya. Oke, apakah teman-teman udah lihat PPT-nya? Belum? Slide sebelumnya dong? Sebentar, Kak. Oke, aman. Ada dari Ciamis, ada dari Pekalongan. Oke, sembari menunggu panitia juga, sebenarnya apa harapan teman-teman ikut webinar ini? Boleh dong tulis di kolom chat, sehingga nanti
apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman pengenin, apa yang teman-teman butuhkan, itu bisa kita diskusiin bareng di sini. Nah, sembari menunggu oke, ini sudah. Thank you so much teman-teman panitia udah share. Jadi Iya, perkenalkan sama-sama. lagi, nama aku Zahwa Islami. Teman-teman bisa temui aku di Instagram maupun di Twitter @zahwaisl. Jadi benar seperti apa yang tadi Mbak Lila sampaikan bahwa aku penulis buku Cetak Biru Cinta. Nah, Cetak Biru Cinta itu tuh buku yang dapat inspirasi teman-teman waktu aku selesai S2, selesai nulis tesis. Tesis tuh kayak skripsi, kayak ujian akhir gitulah. Nah, di tesis itu aku mencoba untuk mencari tahu sebenarnya orang-orang yang tinggal di rumah toksik, punya orang tua bercerai, orang tuanya suka berantem terus, dia itu bakal dapat relasi romantis yang dia pengenin nggak sih gitu. Dia itu bakal ketemu orang baik nggak sih? Karena ya selama ini teman-teman ketika aku berteman dengan beberapa temanku di sekitar aku, mereka tuh sering banget ngeluh, "Kenapa sih aku ketemu sama orang selingkuh mulu? Kenapa sih aku ketemu sama orang toksik mulu? Kenapa sih aku putus, dapet cowok baru, ngeselin juga? Kenapa sih aku dapet cewek yang matre, ngelihat duitku doang, sedangkan ketika aku putus, aku ketemunya sama orang yang matre lagi? Kenapa sih Tuhan harus menghukum aku dengan ketemu dengan cinta yang membuat aku sakit hati terus?" Dan itulah yang akhirnya aku pikirkan bahwa, masa sih iya Allah sebenci itu sama hambanya dengan memberikan ujian berkali-kali patah hati, berkali-kali bertemu dengan orang yang salah dan tersakiti. Tapi ketika memang ada orang yang tinggal di keluarga bercerai ataupun bertengkar terus itu orang tuanya, apa iya sih selama hidupnya dia bakal menderita tentang relasi-relasi itu? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh datang ke aku. Sampai akhirnya aku melakukan tesis itu dan aku menemukan bahwa ternyata apa nih kira-kira? Ternyata apa yang aku pikirkan itu enggak semuanya benar. Dan kita bahas di slide ini aja. Oke, next slide aja. Sebentar. Oke, sembari menunggu next slide, aku pengen baca di room chat. Jadi tadi aku nanya, apa sih harapan teman-teman ikut webinar ini gitu. Boleh, oke, bisa nambah pengetahuan gimana cara menjalin hubungan baik dengan orang tua, biar bisa lebih dekat dengan orang tua. Kak, ortu saya udah nggak waras. Biar toksik keluarga cukup di saya dan tidak dilanjutkan untuk keturunan saya. Kenapa sih aku dikasih ujian soal percintaan sama ujian keluarga? Iya, ini yang bakal kita bahas hari ini, teman-teman. Jadi, aku tuh berpikir ya, ketika ada orang dewasa, kan kita udah kayak bisa cari duit sendiri, kita bisa ngekos sendiri, kita bisa tinggal sendiri, kita bisa pergi kemana-mana sendiri gitu kan ya. Apakah dengan cara pergi dari rumah atau pergi menjauhi keluarga atau orang tua kita itu akhirnya masalah kita selesai? Ternyata tidak. Karena ibaratnya kita lahir di dunia ini. Waktu masih bayi tuh kita kenal air, kita kenal langit, kita kenal matahari, kita kenal bapak, ibu, mama, papa. Itu dari siapa lagi kalau bukan orang tua kita sendiri? Dan pada intinya, apapun yang terjadi di masa kecil itu, itulah yang memperkenalkan kita terhadap dunia. Termasuk juga kasih sayang. Jadi, ketika kita sudah dewasa, definisi kasih sayang itu akhirnya kita bawa. Dan ketika kita waktu kecil aja kita nggak dapet kondisi disayang, dicintai, dihargai, diterima apa adanya, didukung, diterima rasa sedihnya, disemangatin.
waktu besar kita juga nggak tahu definisi disayang, diterima itu apa, sampai akhirnya kita berkali-kali mencoba untuk memaksakan diri kita berpasangan dengan orang yang akhirnya menyakiti kita. So, di sini aku pengen tanya, pernyataan pertama ini teman-teman bisa jawab apakah ini mitos atau fakta? Teman-teman harus mencintai diri sebelum mencintai orang lain. Mitos atau fakta? Fakta. 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 Oke. Boleh salah satu share kenapa ini fakta? Silakan. Open mic, raise hand. Nanti Kak Dila yang milih. Silakan. Raise hand. Ayo raise hand siapa yang mau Ya, siapa share? ini? Nah, itu Kak Dila udah ada. Si Namanya Mbak. Kak Anissa. Oh, Anissa, boleh. Iya, boleh. Lalu, Yang pertama. Kak Anissa, silakan di unmute. Soalnya kemana-mana, kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Soalnya kemana-mana kita bawa diri kita. Jadi kalau kita nggak cinta sama diri sendiri sebelum mencintai orang lain, kitanya jadi kemana-mana kita bawa diri kita. Gitu. Oke, Itu sih. berarti menurut Kak Anissa, kita tuh benar-benar harus cinta dan sayang sama diri sendiri sebelum akhirnya kita mencintai orang lain ya? Belajar diri sendiri, tentang diri sendiri dulu sih, nggak usah sampai yang overthinking banget gitu. Oke. Kalau ada fase di mana kita tuh kayak putus asa, kita ngerasa kayak, kok aku nggak pantas ya disayang sama orang, apakah aku ternyata belum sayang sama diriku sendiri? Itu tuh berarti kita nggak boleh ya mencintai orang, kalau menurut Kak Anissa. Cinta tuh kan rasa ya, jadi nggak bisa dihentikan gitu ya. Boleh mungkin ya, tapi hati-hati kali ya, gitu kali ya. That's the point. Aku suka banget. Tadi ada poin-poin Mbak Anissa ini yang aku highlight adalah ketika kita belajar sayang sama diri sendiri. Terus kita boleh kok ada fase di mana kita lagi down, tapi kita tetap menerima cinta orang lain gitu ya Mbak Anissa ya? Iya. Ya. Dan itulah kenyataannya teman-teman. Bahwa yang namanya hidup itu adalah proses. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kadang kita merasa bisa utuh, kadang kita merasa putus asa. Kadang kita merasa bisa berhasil, kadang kita merasa gagal. Dan mencintai diri itu juga bagian dari proses. Jangan sampai kita merasa tidak pantas dicintai oleh orang di sekitar kita karena kita tidak kenal rasa cinta itu. Kita tidak kenal rasa diperhatiin itu. Contohnya kayak gini deh. Ada beberapa orang, mungkin kita bisa mencocokkan diri kita sendiri ya, yang kalau sedih, yang kalau dapat masalah, yang kalau lagi ngerasain gagal, yang kalau lagi ngerasain ditolak, itu cenderung untuk menarik diri. Dan ketika menarik diri, dia beneran gak mau ketemu sama orang. Bahkan ketika ada orang yang nanya, kamu kenapa sih? Kok berubah? Seakan-akan, nggak apa-apa, aman, santai. Kamu mau cerita? Nggak, aman. Tapi kamu kelihatan beda loh. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Udah deh yuk, bahas yang lain aja. Seakan-akan ketika orang sedih ini ditanya kenapa, diperhatiin sama orang di sekitarnya, dia ngerasa kayak, enggak, jangan. Dan inilah yang pengen aku sampaikan teman-teman. Ketika kita sedih, seringkali kita menarik diri sendiri.
Dan kita merasa tidak pantas untuk dicintai dan diperhatiin oleh orang di sekitar kita. Dan ketika itu pula lah, kita ternyata tidak mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena kita tidak membuka kesempatan orang lain untuk membantu kita bangkit lagi, membantu kita untuk semangat lagi. Maka dari itu, teruslah percaya bahwa kita selama mau berproses untuk semangat, selama berproses untuk berusaha, kita juga bisa mendapatkan cinta, kasih sayang orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, ini I think skip. Oke, ini pernyataan selanjutnya. Tadi Mbak Anissa, thank you so much udah ikut sharing. Sekarang pernyataan kedua. Kita hanya akan berelasi dengan seseorang, bukan dengan keluarganya. Jadi seakan-akan, ya udah, gue kan nerima lu apa adanya. Bukan tentang lu anaknya siapa, bukan gimana orang tua lu ke lu, bukan tentang orang tua lu ke gua. Pokoknya ya udah, pokoknya gue nerima lu doang. Gue nggak peduli orang tua lu seperti apa, ke lu ataupun ke gua. Menurut teman-teman, kita hanya akan berelasi dengan dirinya, bukan dengan keluarganya. Itu mitos atau fakta? Mitos. Oke. Siapa yang mau raise hand dan share? Ayo raise hand dulu ya. Ini Raise hand dulu ya. Kak Raise hand Saidi dulu, nih, raise hand dulu. Raise hand dulu. Zahwa. Nggak ada raise hand ya, Mbak Jamila ya? Ada ini Oh, ini nih ada Kak Saidi. Kak Saidi Ada. M Fajar. Oke. Coba mungkin bisa di unmute Kak. Iya sudah silakan. Karena kalau kita berrelasi dengan seseorang, apalagi lebih khususnya kalau kita memutuskan untuk menikahi seseorang itu, kita bukan hanya menentukan dua orang, tapi menentukan dua keluarga. Jadi relasi kita bukan cuma satu orang ke pasangan, tapi ke satu keluarga pasangan kita. Yap, benar banget. Aku tambahin dari apa yang Kak Saidi tadi sampaikan, bahwa ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menikah, kita tidak hanya akan menerima dia sendiri, tetapi juga dia dan keluarganya. Dan pun ketika kita emang mau berkomitmen berpasangan dengan dia, kita juga perlu memahami bahwa dia juga dipengaruhi oleh pengasuhan orang tuanya semasa kecil. Dia dipengaruhi oleh relasinya dengan orang tuanya. Yang pengen aku tekankan di sini teman-teman, ternyata kesehatan mental kita itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dan yang mengejutkan ada dua. Yang pertama, kesehatan mental kita dipengaruhi ketika kita semasa dalam kandungan. Ketika tahu fakta itu, coba deh tanya orang tua kalian, ibu kalian, mama kalian, umi kalian, siapapun teman-teman memanggilnya. Waktu beliau dulu hamil dan teman-teman ada di dalam kandungan, apa sih perasaan beliau? Apakah waktu hamil beliau merasa tercukupi kebutuhannya? Apakah beliau waktu hamil dulu merasakan perselingkuhan dari suami atau bapak-bapak teman-teman semuanya? Atau ketika hamil dulu, itu adalah kehamilan yang sebenarnya tidak diinginkan? Atau ketika hamil dulu, dibantuin oleh seluruh keluarga besar, diterima, dipersiapkan kelahirannya, dan lain sebagainya, sehingga perasaannya tenang. Apakah perasaannya cemas? Apakah perasaannya takut? Dan lain sebagainya. Maka dari itu, di agama Islam pun, kita pun diajari bahwa yang namanya berkeluarga itu perlu dipersiapkan. Dipersiapkan inilah salah satunya adalah ketika kita memutuskan untuk memiliki anak. Dan kehamilan itulah, tolong di-mute, yang tidak... Oke.
Nah, dan ketika kita memahami bahwa kehamilan itu akhirnya berdampak besar pada anaknya dan sehingga sampai dewasa pun kita juga merasakannya gitu. Jadi coba tanya ke ibu, umi, mama, mami, bunda, siapapun teman-teman manggilnya, apa yang beliau rasakan dulu waktu hamil teman-teman semasa kandungan. Mungkin itu nggak akan menyelesaikan masalah, tapi kita jadi sedikit memahami kayak kenapa ya aku orangnya tenang, kenapa ya kok aku orangnya kayak gampang masa bodoh dan ya udah santai aja hidup. Kenapa ya kok aku orangnya kayak cemas banget, kayak takut, apa-apa khawatir, dan lain sebagainya. Fakta yang kedua yang aku tahu adalah ada sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa ternyata relasi kita semasa kanak-kanak sampai usia 5 tahun itu sangat berdampak bagi kita di usia dewasa. Dan nanti kita akan bahas tentang kenapa relasi semasa kanak-kanak itu berdampak dan sebenarnya apa sih kekerasan dan toksik pengabaian dengan keluarga itu. So next slide aja. Kalau boleh Mbak Jamilah, kita nanti akan tanya jawab di jam berapakah? Biasanya kita tanya jawab kalau slide-nya sudah habis, tapi kalau misalnya, di saat Mbak Zahwa sedang presentasi, kalian ada yang mau bertanya, tulis di chat aja, nanti kita akan compile, semua pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih banyak, sangat membantu. Oke, yuk kita lanjut ya. Jadi tadi ada pertanyaan di kolom chat, jadi gimana ya caranya untuk menumbuhkan rasa sayang kepada diri? Nah, sebelum kita membahas tentang how to love ourselves, mungkin kita perlu memahami dulu definisi mencintai diri dan berelasi itu seperti apa. Di sini ada 3 icon. Icon yang pertama adalah mindful, yang kedua adalah self-kindness, yang ketiga adalah common humanity. Mindful sendiri, ketika kita mencintai diri sendiri, dan kita menemui sebuah kegagalan, kita ngelamar kerja, udah susah payah, siapin baju, bawa berkas sana sini, ternyata kok gagal lagi. Padahal ibu juga udah pengen kita jadi orang yang kerja, ataupun kita lagi mempersiapkan mau nikah sama seseorang. Dia pengen pasangan yang punya ini itu. Ternyata kita sedang mengusahakan, dianya milih yang lain. Atau ketika kita mencoba untuk mengkomunikasikan sesuatu sama orang tua kita. Terus habis itu, orang tua kita seakan kayak gak peduli sama perasaan kita, yang penting ya udah, kamu harus nurut. Apapun itu terserah. Mindful di sini adalah memahami bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dan kita pikirkan hari ini. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah seringkali ketika kita menemui sebuah kegagalan, kita berpikir bahwa selamanya kita akan gagal. Ketika kita merasa dibenci sama seseorang, kita masuk di dalam lingkungan, kita merasa ketika ada satu orang yang benci, kita merasa seterusnya kita nggak akan punya teman. Kita berpikir bahwa seterusnya kita akan nggak dapat kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Mindful di sini adalah memahami apa yang terjadi hari ini, saat ini, itu ya udah hari ini, bukan menentukan kita siapa ke depannya. Atau ada apa ya, kayak keyakinan yang sering banget aku dengar, terutama di cewek-cewek. Kalau bapak lu selingkuh dan bapak lu nyakitin ibu lu,
karma itu akan turun ke anak perempuannya. Dan karma yang turun ke anak perempuannya akan membuat anak perempuannya tersakiti karena bapaknya selingkuh. Untuk beberapa di antara kita yang merasakannya, jadi anak di dalam perselingkuhan itu nggak enak. Jadi anak di dalam perselingkuhan itu sangat sedih. Melihat orang tua kita sedih, melihat orang tua kita bertengkar, melihat orang tua kita nggak diterima, melihat orang tua kita harus berada di dalam sebuah rumah dan memutuskan bersama hanya untuk kita, itu sedih banget. Ditambah dengan konsep keyakinan bahwa kalau bapak lu selingkuh, lu yang ngerasain akibatnya. That's not fair. Itulah yang akhirnya melawan mindfulness kita. Karena seakan apa yang udah dilakuin orang tua kita di masa lalu, itu berdampak di kita yang sekarang. Seakan-akan kita menyalahkan diri kita, menghukum diri kita karena kejadian di masa lalu. Nah itu kan nggak sesuai ya dengan konsep mindful. Dan bahkan ketika kita akhirnya mencari tahu tentang hadis riwayat apa atau apapun yang membenarkan itu, ternyata juga nggak ada gitu. Jadi seakan-akan kepercayaan itu dia justru menghukum kita sebagai perempuan dan itu sebenarnya nggak ada hukumnya di agama kita gitu. Jadi ketika pun kita mendapatkan sebuah pernyataan yang seakan-akan itu menghukum kita atas kejadian di masa lalu ataupun sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain, cari tahu kebenarannya dan sadari bahwa Allah pun ngasih kesempatan kita hari ini untuk hidup. Harapannya Allah juga memberikan kesempatan kita untuk meminta ampun, untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya adalah self-kindness. Self-kindness ini itu tuh, oke deh, kita coba tanya ya ke dalam diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu bisa dengerin orang cerita, ngirimin uang temen kita yang nggak bisa makan, bantuin orang tua kita, ngasih gaji persentase yang besar ke orang tua kita, sedangkan kita ya udah hemat aja, yang penting orang tuaku bahagia. Berapa kali kita melakukan itu? Seringkali kita melupakan bahwa kita lebih mudah memberikan kasih sayang kepada orang lain dibandingkan ketika kita memberikan kasih sayang kepada diri sendiri. Itu namanya self-kindness. Konsep ini itu tuh mengingatkan pada kita bahwa ya kita memang seringkali lebih mudah memberikan kasih sayang kepada orang lain dibandingkan kasih sayang ke diri sendiri. Kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Kita lebih mudah melihat orang lain lebih baik daripada kita, seakan kita tidak akan memiliki kesempatan baik untuk diri kita sendiri. Tapi konsep yang berseberangan juga bisa dipahami kayak gini. Kak, apakah mencintai diri itu berarti kita egois? Berarti kita harus mementingkan diri kita sendiri dong, biar kita nggak terlukai sama orang lain. Nah, konsep ini sesuai dengan apa yang kita rasain sebagai anak. Kadang kita kayak pengen ngeluangin waktu buat orang tua kita, tapi orang tua kita justru kayak mengeluh terus. Seakan-akan kita kok masih kurang ngasih ngasih sesuatu, seakan-akan kita masih kurang ngasih waktu, seakan-akan kita masih kurang dengerin curhatannya, yang kayaknya curhatan itu selalu aja ngeluh, sedangkan kita udah berusaha terus tapi kok selalu dianggap gagal. Kadang kita udah ngasih persentase uang pemasukan yang banyak buat orang tua kita, tapi kenapa dianggapnya masih kurang, kenapa dianggapnya masih nggak lebih baik daripada anak tetangga. Sakit banget coy. Kadang-kadang juga orang tua
beberapa di antara kita terbelit judi online, kita yang harus bayar, utang sana sini, kita yang harus tanggung jawab, selingkuh, punya anak lain, kita yang harus tanggung jawab sama adik kita, itu berat banget. Dan apakah mencintai diri itu berarti kita memutus relasi kita dengan orang tua? Karena kita tahu bahwa ketika kita berinteraksi kita akan tersakiti terus. Jawabannya, aku pernah mengikuti sebuah kajian. Kajian itu mengungkapkan kayak gini, teman-teman. Allah memberikan kita perasaan sedih, marah, takut, khawatir, cemas, galau, putus asa. Itu adalah sebuah fitrah. Dan perasaan itu Allah pengen kita rasain. Allah nggak pengen kita menolak perasaan itu, karena ketika kita menolak perasaan itu akan semakin nyata perasaannya dan justru akan menyakiti kita sendiri. Tetapi kita sebagai anak diberikan perintah untuk terus menghormati dan menghargai orang tua kita sebagaimana mereka berada di dunia ini untuk menjadi pintu keberkahan dan pahala bagi kita. Jadi di sini poinnya adalah ketika ada perasaan itu, terimalah. Tetapi kita sebagai manusia umat Islam, sebagai anak, kita harus tetap untuk berperilaku baik kepada mereka tanpa itu membuat kita tersakiti dan teraniaya. Contohnya, kita tetap bisa memberikan penghasilan kepada orang tua kita. Tapi kita juga harus untuk tetap bisa nabung persentase uang yang kita terima. Kita bisa punya waktu luang untuk orang tua kita. Mungkin jalan-jalan, mungkin dengerin mereka, mungkin nemenin mereka kemanapun. Tapi kita juga perlu waktu untuk istirahat sendiri. Kita juga bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk dekat sama mereka secara jarak. Ngurusin mereka, mastiin mereka makan cukup, mastiin mereka mandi bersih, mastiin mereka hidup dengan baik. Tapi kita juga punya kesempatan untuk memberi jarak pada diri sendiri agar kita tidak lagi emosi ataupun memiliki perasaan yang akhirnya merugikan diri sendiri atau menyakiti orang lain, termasuk orang tua kita. Jadi pahami self-kindness atau baik sama diri sendiri itu bukan berarti kita egois. Tapi kita tahu batasan-batasan yang itu baik untuk kita dan juga baik untuk orang lain. Yang itu tidak menyakiti kita dan juga tidak menyakiti orang lain. Dan ketika pun mereka masih mengeluhkan apa yang sudah kita usahakan, ingat bahwa kita juga manusia. Kita nggak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Karena itu udah di luar kendali kita. Apakah dipahami untuk poin kedua ini? Silahkan ditulis di kolom chat. Lalu selanjutnya, oke, thank you Raffi Pratama nih sangat bersahabat ya. Aku sangat senang. Oh ya, jadi teman-teman aku pengen ngingetin lagi karena Rumah Cahaya ini berkolaborasi dengan Akhir Pekan, teman-teman bisa post story tentang pengalaman teman-teman ikut webinar ini. Lalu mention akun aku @zahwaisl, @akhirpekantiba, @rumahcahaya, @policinta keliling. Nanti boleh ditulisin panitia untuk akun-akun yang bisa di-mention. Semoga apa yang kita story ini nanti bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Mereka jadi ikut paham, mereka juga ikut belajar. Itu intinya.
Lalu yang ketiga adalah common humanity ya teman-teman. Nah, common humanity ini itu mengingatkan kita bahwa ketika kita mencintai diri dan kita suatu hari nanti gagal, itu kita juga paham kalau orang yang gagal tuh bukan cuma kita, orang yang sedih itu bukan cuma kita, orang yang sendirian itu bukan cuma kita. Jadi seakan-akan kita tidak lagi berpikir bahwa Allah nih kayaknya benci banget ya sama aku, kayaknya semua orang bahagia, cuma aku doang yang menderita. No, no, no. Karena Allah itu milik semua hambanya. Dan kita nggak pantas untuk ngejudge apa yang kita alami seakan-akan kesedihan itu cuma punya kita. Kemalangan itu bukan punya orang lain. Dan itu nggak adil. Jadi, mencintai diri itu ada 3 konsep. Mindfulness, self-kindness, dan common humanity. Sadar apa yang bisa kita lakukan hari ini dan untuk memperbaiki masa depan, menyayangi diri seperti ketika kita menyayangi orang lain, dan juga memahami bahwa apa yang kita alami itu juga pasti dialami oleh orang lain. Dan mungkin kita nggak sempat cerita atau sempat curhat, jadinya kita nggak tahu bahwa orang lain juga ngerasainnya hal yang sama. Gitu deh. Next slide. Oke, sembari menunggu next slide dari teman-teman panitia, mungkin kita akan akhiri jam berapa nih, Kak? Jam next slide. Mhm. Oke. Oh iya ini. Nah, sembari Mbak Farahdilah memberikan waktu kita end di jam berapa sehingga kita bisa lanjut tanya jawab teman-teman. Aku akan melanjutkan ini. Nah, ini tadi waktu kesempatan pertama itu ada pertanyaan dari Mbak Farah tentang kenapa sih kamu ikut webinar ini dan sebenarnya boleh nggak cerita tentang apa yang terjadi sama kamu dan itu terjadi karena orang tua kamu gitu. Ini akan aku bahas di slide ini. Kenapa kita perlu belajar mencintai orang lain yang cintanya datang dari diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya di sini teman-teman, seringkali orang yang membenci dirinya belajar untuk mencintai dirinya karena kehadiran orang di sekitar dia. Pada intinya, kita perlu surround ourselves, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang soleha, dengan orang-orang yang masih bisa meyakinkan kita bahwa masih ada harapan kok untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan merasa dicintai orang sekitar kita. Nah, ini aku tuliskan slide ini karena aku ingat banget tadi pernyataan pertama aku bahwa kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah permasalahan keluarga, relasi kita sama orang tua hanya dengan kita pergi dari rumah jauh-jauh dari mereka. Karena apa teman-teman? Mungkin kita udah jauh dari orang tua kita. Tetapi yang namanya kita diberikan pengasuhan semasa kanak-kanak, kita akhirnya menyerap pengalaman itu menjadi inner world atau sesuatu hal yang kita yakini di dalam diri. Dan ketika beberapa di antara kita pernah memiliki orang tua yang suka ngeritik, suka nyalahin, suka ngerendahin kita, mungkin kita udah jauh dari mereka, tetapi ternyata inner kritik itu selalu terpatri di dalam otak kita. Jadi, kalau teman-teman mungkin sadari, mungkin nggak ada yang bilang teman-teman egois, mungkin nggak ada yang bilang teman-teman bodoh, mungkin nggak ada bilang teman-teman jelek. Tapi teman-teman selalu meyakini bahwa, gue jelek banget, aduh bodoh banget aku ya, aduh aku nggak bakal bisa sih ini, aduh kok kayaknya
nggak ada ya yang sayang sama aku, udahlah. Nggak ada orang yang bilang kayak gitu, tapi teman-teman selalu meyakini itu. Itulah yang namanya inner critic, perasaan tidak pantas yang hadir dari kita semasa kanak-kanak, terbiasa, terpatri di dalam pikiran, padahal kita udah nggak lagi sama orang tua kita. Jadi pahami bahwa menyelesaikan sebuah masalah itu bukan berarti dengan jauh-jauh pergi dari sumber masalah itu. Bahkan beberapa di antara teman aku, kan dia ngekos karena kuliah, ada yang ngekos juga karena kerja. Mereka mikir dengan pindah-pindah kos itu bisa membuat mereka lupa sama permasalahan di dalam hidupnya. Padahal bukan masalah kita pindah-pindah kosnya, tapi kenapa kita menemui masalah itu? Apa yang ada di pikiran kita sehingga kita menemui masalah itu contohnya. Next slide. Oke, next slide aja. Nah, ini yang aku tulis di buku Cetak Biru Cinta, yang nantinya akan menjadi door prize, karena ini adalah bagian dari kerjasama Rumah Cahaya dan Akhir Pekan Tiba. Jadi, ternyata teman-teman, adverse childhood experience atau pengalaman sulit semasa kanak-kanak yang tadi aku jelasin, kayak ternyata kita waktu usia 5 tahun ke bawah itu golden age banget untuk kita memahami dunia. Bahkan ketika kita kecil waktu SD pun kita masih inget rasanya itu gitu. Entah dibully, entah itu dapat penghargaan dan lain sebagainya. Nah, adverse childhood experience atau pengalaman sulit semasa kanak-kanak itu ada banyak. Mungkin kita berpikir bahwa, "Ah, aku nggak dibentak sama orang tuaku, tapi kok aku jadi kayak gini ya? Ah, kayaknya orang tuaku biasa aja sama aku, orang tuaku nggak mukul aku, orang tuaku nggak nampar aku, tapi kenapa ya kok kayaknya ketika aku deket sama orang tua tuh rasanya nggak nyaman banget," gitu. Atau beberapa di antara kita kayak, "Gila ya, udah sedewasa ini, duduk deket sama bapak aja rasanya aneh. Kenapa ya?" Teman-teman, adverse childhood experience, it's not only about physical abuse. Pengalaman sulit semasa kanak-kanak itu bukan tentang ditampar, dicakar, dijewer, ditendang, tapi ada banyak. Pertama, pengabaian fisik. Itu mungkin makanan kita nggak disediakan dengan baik, kita nggak makan teratur, kita merasa tidak tahu mau tinggal di mana. Pengabaian emosi itu adalah ketika kita nangis, nggak didengerin. Ketika kita lagi berhasil, dapat nilai bagus, pulang-pulang masih dibilang, "Ah, kok cuma segini? Ngapain kayak gitu aja seneng?" Yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan itu ada, oke, ada. Nah, kekerasan itu ada kekerasan emosi, fisik, dan kontak seksual. Kekerasan emosi itu contohnya, "Bodoh banget sih, ibu tuh nyesel ya ngelahirin kamu di dunia ini. Bapak sama ibu tuh berantem gara-gara kamu. Kamu kayak gini minta uang terus. Kerja sana sendiri. Tuh lihat, dia aja udah nikah, udah punya rumah, kamu masih aja tinggal di sini." Tanpa adanya support. Kekerasan fisik seperti apa yang tadi aku sampaikan. Kekerasan kontak seksual yang ini ternyata cukup banyak dialami oleh orang-orang di sekitarku. Karena stigma dan aib, beberapa di antara kita akhirnya menolak bahwa kita pernah mengalami kekerasan ini. Dan yang ketiga adalah disfungsi rumah tangga. Mungkin orang tua kita tidak memberikan treatment apapun pada kita yang membuat kita ngerasa tersakiti atau ngerasa sedih.
Tapi ternyata ngelihat orang tua berantem, banting barang ini itu, pakai obat-obatan terlarang, gangguan mental, itu juga menjadi pengalaman yang sulit semasa kecil. Jadi seperti apa yang aku tulis di tweet, mungkin orang tua kita baik sama kita. Tapi karena mereka selalu bertengkar dan justru menyakiti salah satu di antaranya, kita jadi benci sama mereka gitu. Dan itulah pengalaman yang perlu kita saling cerita sehingga kita nggak ngerasa sendirian kalau kita memang merasakan itu. Next slide. Sembari menunggu next slide-nya, aku akan baca chat. Masa-masa SD selalu berusaha dan alhamdulillah rank 1 terus biar orang tua nggak sibuk jualan dan hadir di sekolah. Tapi tetap aja selalu ngambil hadiah ke depan sendiri tanpa ada tepuk tangan dan ucapan bangga dari orang tua kita. Nah, ini nih, mungkin teman-teman perlu menyadari juga bahwa beberapa di antara kita yang udah dewasa itu menjadi orang yang perfeksionis, menjadi orang yang harus ngelakuin banyak hal untuk membuktikan bahwa dia pantas untuk dicintain. Sampai ngorbanin fisiknya, sampai ngorbanin perasaannya, hanya untuk menerima kasih sayang dari orang sekitarnya. Padahal bisa jadi, ya emang udah ada yang sayang sama kita, tapi karena kita masih berpikir kita harus gak boleh gagal, kita harus selalu berhasil, kita jadi nggak memberikan kesempatan pada diri untuk sejenak istirahat dan merasakan sebuah kegagalan. Aku merasa selalu nggak cukup sama diriku sendiri karena dari kecil nggak pernah diberi validasi sama orang sekitar, terutama orang tua. Aku selalu pengen pindah-pindah, Kak, ketika aku udah ngerasa nggak diterima, nggak ada yang sayang sama aku. Aku pindah lagi ke tempat lain yang nomaden. Itu ya yang tadi aku sempat sampaikan. Next slide aja. Teman-teman kalau ngerasa suara aku tidak jelas, nanti kabarin aja ya di chat. Next slide, teman-teman panitia. Jangan lupa makan malam ya guys. Oke, sembari nunggu teman-teman panitia untuk next slide, aku akan baca lagi. Ini next aja. Oke. Nah, ini mungkin slide terakhir yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Mencintai diri adalah proses kehidupan yang tiada tanda akhirnya. Jika terkadang kamu merasa utuh, kamu merasa berhasil, kamu merasa sayang sama diri kamu, tapi besoknya kamu merasa gagal, kamu merasa sangat buruk, kamu merasa putus asa, kamu merasa semua apa yang kamu usahakan itu sia-sia. Well, itu bukan berarti kamu gagal mencintai diri, tapi itu adalah part of proses. Bagian dari proses kita memaknai diri dan mencintai diri. Jadi, tetaplah berproses dan pahami bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran kehidupan. Selama Tuhan masih memberikan kita napas, di sanalah kita masih punya kesempatan untuk bermanfaat pada diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Terima kasih teman-teman, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Thank you. Terima kasih Kak Zahwa Islami atas pemaparannya yang udah begitu ngena banget ya. Banyak di sini tadi Kak Zahwa yang sampai nangis karena atau relate banget dengan cerita-cerita Kak Zahwa yang Kak Zahwa sampaikan. Ada yang sudah paham juga kenapa dia begini, oh kayaknya aku begini nih karena orang tuaku nih, karena kurang kasih sayang. Jadinya aku jadi tidak nyaman untuk berada di sekitar, orang tua sendiri. Padahal orang tua sendiri ya yang kita makan bareng-bareng, kita pergi bareng-bareng, kemanapun bersama-sama, tapi kok at the end of the day, kok nggak nyaman kayak orang lain gitu. Mungkin karena dari masa kecilnya tidak dirawat itu hubungan antara
hubungan baik antara orang tua dan anak. Hanya sekedar, "Oke, kamu anak aku, kamu harus mengikuti apa yang aku perintahkan," gitu. Atau aku sebagai orang tua, sebagai ibu, berharap kamu untuk ranking 1, berharap untuk selalu berbuat baik, atau bahkan tidak melakukan kesalahan, yang mana dari kesalahan itulah biasanya anak belajar ya Kak Zahwa, tentang problem solving, tentang penyelesaian masalah, tentang emosi, mengatur cara meregulasi emosi kita sendiri. Itulah justru yang harus diajarkan oleh orang tua kita semasa kecil, ya. Aku mencatat nih beberapa catatan kecil, dari yang tadi Kak Zahwa sampaikan. Bahkan dari janin, ya, dari dalam perut aja perasaan orang tua itu sudah mempengaruhi kita, ya, sampai ke depannya. Kalau misalnya orang tuanya pas hamil selalu cemas, nanti akan menghasilkan anak yang mudah cemas juga ketika lahir. Jadi makanya harus ada persiapan saat ingin berkeluarga, dan relasi dari kecil bahkan dari sebelum 5 tahun tuh juga sangat berdampak ya. Jadi mungkin kalian yang masih single, yang ingin berkeluarga, nanti bisa setelah webinar ini ada insight, ada pengetahuan baru bahwa kalau kita ingin berkeluarga, ingin memiliki anak yang sehat secara mental, harus, dipupuk secara baik dari janin itu, dari perut, masih dari di dalam perut. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan nih, banyak banget Kak Zahwa yang bertanya di sini, sangat menarik banget. Ini ada yang penanya seperti ini, bagaimana cara mengatasi orang tua yang selalu tidak percaya dan berpikiran negatif terhadap anaknya? Meskipun anak tersebut sudah memberikan penjelasan, bahkan memberikan bukti dengan harapan dapat dipercaya, namun ternyata orang tua masih saja selalu berpikiran negatif dan tidak mempercayai. Dan seberapa pentingkah kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya? Kayaknya ini orang tuanya punya ekspektasi yang tinggi nih terhadap anaknya. Jadi apapun yang anaknya berhasil lakukan kayaknya tetap aja dinilai kurang oleh orang tuanya tuh, kira-kira gimana nih Kak Zahwa? Oke, salah satu perasaan yang paling besar berdampak sama manusia adalah perasaan diterima oleh orang di sekitarnya, termasuk dengan kedua orang tua. Orang tua kita tuh kayak berperan besar banget di dalam kehidupan kita. Waktu kita kecil, kita jebrot ke dunia. Kalau nggak diterima mereka, diterima siapa lagi untuk hidup? Dan sampai dewasa pun kita menganggap mereka adalah dunia kita. Seakan-akan kalau mereka nggak bahagia, kita juga nggak bahagia. Ketika mereka kecewa, apapun yang udah kita usahain, merasa sia-sia. Kita patut menerima bahwa kita merasakan kecewa terhadap apa yang mereka responkan kepada kita. Tapi ingat lagi bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami apa yang kita rasakan. Dan ketika kita sudah mengusahakan untuk membuktikan dan juga bertanggung jawab terhadap pilihan kita, itu adalah hal yang baik. Yang mungkin aku tekankan di sini adalah, iya, kecewa ketika kita tidak bisa membahagiakan orang tua itu pasti sangat tidak nyaman. Tapi ingat juga bahwa kita tidak bisa memaksakan perasaan orang lain untuk sama seperti apa yang kita harapkan. Dan jangan sampai kita lupa untuk menemukan orang-orang yang support sama pilihan kita, yang mendukung pilihan kita atau kemauan kita, dan apa hal yang bisa kita pertanggungjawabkan terhadap apa yang udah kita pilih. Itu sih yang pengen aku sampaikan. Jadi namanya manusia itu pengen diterima, jadi jangan sampai kita kehilangan orang-orang di sekitar kita yang ternyata ada kok yang masih menerima kita, ada kok yang masih ngedukung kita, ada kok yang masih doain kita baik gitu.
ya mungkin itu nggak sedarah, tapi Allah pun juga ngasih kita hamba-hambanya saling bersaudara. Dan Allah juga pengen kita merasakan cinta, mungkin bukan dari keluarga kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Sahabat kita, pasangan kita, orang yang baru ketemu tiba-tiba senyum sama kita. Itulah cinta kasih yang pengen Allah kasih ke kita agar kita masih percaya bahwa dunia itu baik buat kamu. Gitu. Kayaknya ngena banget nih, merasa memang sebagai manusia tuh seneng banget kalau diterima ya, apalagi dengan orang tua, which is, yang mana itu adalah orang yang terdekat dengan kita dari kecil. Maka dari itu kalau misalnya di dinegatifin sama orang tua tuh kayaknya sedih banget, sampai sedih banget karena kok harusnya kan kamu, menerima kita apa adanya, kok kamu malah kayak gini sih ke aku gitu, kok kayak nggak dianggap, itu pasti sedih banget ya. Eee, dan kita emang, kontrol itu juga kita emang mmm, nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar belajar ya Kak Zahwa untuk mengontrol apa yang terjadi di kita. Misalnya, "Ah, ternyata temenku kok nggak support, kok ternyata orang tuaku nggak support." Ya sudah, yang penting kita tetap harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu jadi penting juga ya Kak Zahwa. Eee, ini ada juga pertanyaan lainnya. Tadi kan Kak Zahwa membahas tentang kindness ya, self kindness. Nah, laptopku kenapa ini? Tadi kan membahas tentang self kindness, bingung nih, bagaimana batasannya, aku untuk baik terhadap diriku sendiri, kapan aku harus baik terhadap diriku sendiri, kapan aku harus, baik terhadap orang lain. Itu ada yang bingung nih, kira-kira batasannya gimana ya? Gitu. Oke, batasan untuk baik sama orang lain dan baik ke diri sendiri itu, selama kita punya energi untuk melakukan kebaikan pada orang lain, itu berarti sama seperti kita menjalankan perintah Allah untuk baik sama orang lain dan makhluk hidup sekitar kita juga kan. Dan bisa jadi dengan baik sama orang lain, kita juga sedang baik sama diri sendiri. Karena kita masih ingat, oh ternyata aku masih punya kesempatan ya untuk ngasih kebermanfaatan sama orang lain. Oh ternyata aku masih punya cukup rezeki ya untuk bisa membuat orang lain makan. Oh ternyata aku masih punya waktu ya untuk bisa dengerin orang sehingga orang nggak ngerasa sendirian. Tetapi sadari, ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita pasrahkan perilaku itu untuk mendapatkan ganti keberkahan dari yang punya dunia alam semesta ini, yaitu Allah. Ketika kita berharap kebaikan itu diganti setimpal oleh orang yang kita baikin, di sanalah sumber di mana kita selalu berekspektasi sama pencipta, terlalu berekspektasi sama manusia sehingga kita akhirnya merasa oh, gagal aja untuk berbuat baik. Kita ngerasa kecewa aja kenapa kok mereka justru nyakitin aku padahal aku udah baik sama mereka. Padahal aku udah ngasih semua yang aku punya ke mereka, tapi kenapa masih mereka jahat tuh? Ketika kita punya energi, kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya ruang, kita punya uang, dan hal-hal itu cukup untuk kita berikan ke orang lain dan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan diri, itu adalah kebaikan yang baik. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, tapi ternyata itu justru membuat diri kita akhirnya nggak makan, membuat diri kita akhirnya pulang-pulang jadi capek banget demi ngebantuin dia, akhirnya aku malah sakit. Nah, itulah kebaikan yang akhirnya menyakiti diri dan itu nggak sehat. Jadi kesimpulannya, kebaikan itu
kita lakukan kepada orang lain ketika kita udah cukup punya resource, ketika kita cukup punya sumber daya untuk melakukan itu. Dan itu tidak menyakiti diri kita sendiri. Itu sih yang pengen aku sampaikan. Oke. Biasanya gini Kak Zahwa, biasanya kita di forum ini suka, saling sharing. Jadi aku, minta, beberapa dari kalian ini untuk raise hand, untuk bagi kalian yang ingin sharing pengalaman terhadap, relasi diri sendiri dengan orang tua, silakan raise hand, nanti bisa share dengan kita. Oke. Mungkin aku pengen tanya Mbak Dila, ini akan sampai jam berapakah? Ini kita sampai jam 9. Oke. Iya. Ada yang mau share lagi? Ini Kak Muat, sudah raise hand. Silakan Kak Muis untuk sharing pengalamannya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Oke, terima kasih. Jadi kalau pengalaman saya, nama saya Muis gitu aja, panggil aja Muis. Adalah orang tua itu sering membandingkan saya sebagai anak terakhir. Walaupun secara tidak langsung itu seperti membandingkan kakak saya yang kebetulan dia bisa memiliki achievement pencapaian-pencapaian gitu loh. Jadi seolah-olah ya kayak kakak kamu lah, kuliah dapat beasiswa lah, gini. Ya ada rasa istilahnya. Loh, nah saya sama dia kan berbeda. Orang kembar aja istilahnya kita eh, sama-sama kembar aja nanti akan berbeda dalam hal itu. Apalagi saya dan kakak saya yang memang terpaut 7 tahun. Dan katanya orang tua saya itu entah ya bercanda atau tidak, bukan anak yang diharapkan dalam artian, entahlah tanda kutip gitu loh. Karena memang terpaut 7 tahun dengan kakak saya. Jadi saya ada 4 bersaudara. Jadi dengan kakak saya yang nomor 3 yang sering dibandingkan itu, yaitu terpautnya saja sudah 7 tahun gitu loh. Lama banget. Apalagi dengan kakak nomor 2 dan kakak nomor 1 ini jauh banget. Dan saya adalah satu-satunya anak yang belum nikah. Di umur saya yang hampir 25 sekian dan juga belum memiliki pekerjaan tetap. Tapi saya memang menyukai dunia konten. Tapi beberapa kali orang tua saya beri pengertian soal ya saya itu hidupnya istilahnya apa ya, mencari relasi, masih belajar. Memang tidak fokus untuk bekerja secara finansial. Iya, alhamdulillah saja selalu ada aja gitu loh rezeki itu dari mana saja. Ya gara-gara relasi itu akhirnya mendapatkan rezeki. Jadi menurut saya kan rezeki juga bukan soal melulu uang gitu loh. Bahkan pertemanan, relasi yang baik dan ya ini seperti ini, pertemuan yang baik seperti ini. Dan yang perlu saya garis bawahi juga, saya sempat merasa down di masa-masa 25-an. Jadi saya sudah melewati umur 25 sekarang. 2 tahun, 2 tahun yang lalu, dari sekarang 27. Saya menemukan, dulu saya, sampai sekarang saya suka mendengarkan lagu Taylor Swift. Saya seorang Swifties, tapi bukan garis keras, cuma penikmat lagunya. Karena patah hati, itu saya banget. Terus sekarang ini baru mendengarkan lagu-lagunya Mas Sal Priadi, Bang Sal Priadi kalau teman-teman tahu, Gala Bunga Matahari itu bagus, bagus banget bagi saya. Dan juga Hindia, Baskara ya, yang lagu-lagunya Hindia itu. Jadi malah jawaban-jawaban atas kegelisahan saya itu tuh dari lagu-lagu itu tuh tersampaikan gitu loh. Maksudnya yang saya cari-cari entah di buku atau di mana. Kadang ya mungkin saya menemukan tapi kayak apa sih ini masih belum paham. Tapi ketika mendengarkan lagu malah oh ini tuh jawabannya, oh ini tuh jawabannya. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Muiz sudah cerita bahwa ternyata Mas Muiz adalah anak terakhir yang itu udah terpaut jauh dan justru Mas Muiz itu merasa dapat semangat lagi ketika ketemu orang baru, ketika dengerin lagu yang ternyata menjawab kegelisahan Mas Muiz dan juga
ya udah, ini ada kok teman-teman, Mas Muiz yang ternyata orang yang terpaut jauh dari kakak-kakaknya dan berhasil untuk bertahan sampai hari ini. Dan di sini juga ada yang chat, "Sharn, aku banget terpaut jauh dengan kakak dan selalu dibayangi dengan sosok mereka." Saudara yang lain juga bilang, "Aku ada karena ketidaksengajaan." Dan ketika teman-teman masih bertahan pun menemukan motivasi-motivasi baru, harapannya orang yang hidup dengan sebuah keyakinan Allah akan memberikan suatu hal yang baik di masa yang akan datang, Allah akan menggantikan itu dengan sebuah kenyataan, karena janji Allah nggak akan pernah salah. Semoga kita akan mendapatkan hadiah itu ketika kita berada di waktu yang tepat dan kita terus bertahan. Semangat. Oke, silakan. Berarti ada yang mau share cerita juga nih, Mbak Iya, tadi Dila ya? kayaknya ada lagi tapi Mau tiba-tiba dong, mau dong. tangannya hilang. Dengar cerita-cerita. Iya. Jadi kayaknya Ada banyak yang mau juga raise nih hand Mbak lagi? banyak juga yang ternyata sering dibanding-bandingkan itu. Kayaknya tipikal orang tua banget ya untuk Iya, membanding-bandingkan anak either Mhm. sama sesama adik kakak atau bahkan ke saudaranya atau bahkan ke Iya. sepupunya. Itu Mhm. pasti kayaknya rasanya sakit hati banget nggak sih kalau dibanding-bandingin, pasti di sini juga banyak yang ngerasa nggak suka banget, sedih banget kalau misalnya dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Harusnya kan orang tualah yang melihat kelebihan anaknya, melihat, eee, ya kelebihan anaknya harus terus disupport gitu ya harusnya Kak Zahwa. Iya, dan aku kepikiran juga sih, kalau emang orang tua menyalahkan anak, bukankah anak itu tumbuh karena orang tua gitu? Ya Iya, harusnya orang tua menyadari dong, apa yang perlu dilakukan agar anaknya bangkit, apa yang perlu dilakukan agar anaknya bisa seperti apa yang diharapkan gitu. Sama aja ketika memberikan ekspektasi tapi nggak nge-support apapun itu, uang, pikiran, tenaga, waktu, ya udah sama aja dan ya udah, itu nggak fair aja kalau kita mau ngebandingin gitu. iya harusnya malah orang tua yang menjadi guru pertama Iya, ya Kak. Sama, gitu. iya. Karena bagaimanapun anak tuh akan pasti mencontoh perilaku orang tuanya karena merasa, "Oh, ayahku aja boleh berkata kasar dengan, ibuku. Oh, ibu aku aja boleh memarahi adik aku hanya karena menumpahi gelas," gitu. "Kok, ayahku aja nggak menghargai usaha aku, padahal aku udah belajar mati-matian untuk bisa dapet ranking 1, tapi ternyata setelah aku ujian, tidak dapat pujian sama sekali, tidak dihargai usahanya." Nah, itu kan kayak sedih banget ya. Maka dari itu kayaknya penting juga untuk orang tua kayaknya ikut webinar-webinar seperti ini gitu Kak Zahwa ya, agar Iya, iya, belajar bener banget. untuk ya karena dari merekalah anak-anak itu mencontoh gitu. Dan belajar untuk meregulasi emosi, usaha anak-anak, ya. Ini ada lagi nih Kak Caca. Ayo, ayo, ada yang on mic lagi dong, Ya, cerita-cerita. coba Kak Caca mana ya? Pasti ada nih, Raise hand-nya di teman-teman. kolom chat sih, tadi aku lihat. Teman-teman ada yang kayak on mic nggak ya? Tapi nanti Iya, gimana ceritanya? nggak perlu Santai malu, aja, nggak santai. iya iya. Pasti itu Justru ada di yang senyum-senyum. justru di forum inilah kita harus saling sharing ya. Iya, Kalau kalau tidak cerita ya bagaimana kita mendapatkan jawaban gitu kan. iya. Kalau nggak cerita mungkin kita nggak akan lega gitu. Mau sama siapa kita Iya, cerita mungkin kayak gitu. Asik. iya. Nah, ini Kak Anissa nih tadi udah Silakan, senyum-senyum silakan, tapi silakan. kok hilang lagi tangannya. Ayo Kak Anisha Gina ya? Ada Mbak Dila, Syifa Ya. Sahab sama Devam. Silakan Mbak Dila. Yang belum dulu deh. Yang belum dulu. Kak Anissa jadi nggak jadi nih, aku lempar ke Mbak Syifa Syahab mungkin ya. Mbak Syifa, Oh iya, baik. Terima kasih buat Kak silakan. Dila dan Kak Zahwa. Saya mau tanya, tapi sebagai orang tua baru nih,
Saya banyak belajar juga dari cerita-cerita dan paparan Kak Zahwa tadi. Ada nggak ya tips untuk orang tua baru seperti saya agar anak-anak saya nanti bisa nggak jadi people pleaser gitu misalnya. Oh, iya gitu. Atau tidak merasa rendah diri. Makasih. Iya, terima kasih Mbak Syifa Sehat udah share tentang pengalamannya sebagai orang tua baru, yang mana pasti cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran ya, yang mungkin, aduh ntar salah gimana gitu ya. Nah, tadi seperti apa yang udah Mbak Dila ceritain juga Mbak Syifa dan teman-teman semua, bahwa menjadi orang tua itu ada sebuah hal yang pertama kali buat kita. Jadi ketika kita takut, khawatir, itu wajar karena itu juga pertama kali bagi kita di kehidupan dunia ini. Nah, sebagai orang tua yang mempersiapkan anak untuk hidup ke depannya adalah dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk diapresiasi dan memberikan kesempatan mereka untuk merasakan gagal dan berhasil. Karena ya hidup di dunia satu pilihan, tapi resikonya ya cuma dua, berhasil sama gagal. Pastikan ketika mereka berhasil, kita apresiasi. Kita berikan pemahaman bahwa, oh ini loh yang buat kamu berhasil, oh ini loh yang buat kamu semangat, oh ini loh yang buat kamu bisa melakukan ini. Tapi ketika gagal, kita juga berikan ruang bagi dia untuk merasakan emosi itu. Sedih ya dek, aduh bingung ya dek, marah ya kamu. Kita pastikan mereka tidak merasakan itu sendirian, dan kita perkenalkan perasaan-perasaan apa aja sih yang datang ke mereka. Dan ketika mereka gagal, kita juga pastikan mereka masih punya kesempatan untuk mencoba lagi dan memperbaiki apa yang sedang mereka usahakan. Walaupun aku belum memiliki anak, walaupun aku belum berkeluarga, tapi aku pernah rasanya jadi anak. Tapi aku pernah bertemu dengan anak-anak di sekolah, di waktu itu PAUD, TK, di waktu KKN, semuanya anak-anak kecil. Ada yang kalau berhasil, dia senang banget. Ada yang kalau gagal, dia nangis, narik dirinya, pergi, dan perasaan rendah diri itu seakan menghantui dia. Tapi kita sebagai orang dewasa memastikan mereka masih punya ruang aman untuk tetap bergerak, untuk tetap mengusahakan. Mungkin itu yang bisa aku share dari pengalaman dan juga pemahamanku. Dan jangan lupa untuk memberikan ruang aman itu dari Kak Syifa dan juga dari pasangan kakak. Karena berdasarkan apa yang aku pahami juga teman-teman, seorang anak itu belajar keberanian itu dari seorang bapak. Dan ketika bapak itu tidak ada pengasuhannya ke kita, walaupun mungkin fisiknya ada tapi tidak memberikan pengasuhan ke kita, ya mungkin keberanian itu seolah enggak tertanam ke anak. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, Kak Syifa. Apakah bisa diterima? Insya Allah, terima kasih banyak buat Kak Zahwa jawabannya. Jadi paling utama, tadi saya catat, memberi ruang aman pada anak. Terima kasih, Kak Zahwa. Terima kasih kembali Kak Syifa. Selamat menjadi orang tua. Iya. Good luck menjadi orang tua karena nggak ada bukunya ya, nggak ada, ya harus belajar dari pengalaman lah untuk menjadi orang tua yang baik. Ya walaupun banyak bukunya, tapi tetap saja pada pengaplikasiannya, kita sendiri yang harus, belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Dan nggak ada kata terlambat juga kan Kak Zahwa untuk, memperbaiki diri, memperbaiki cara parenting kita gitu. Ya, benar banget. Yang penting terus harus memberikan ruang aman dan ruang nyaman, eee, memberi apresiasi walaupun itu sedikit, walaupun usahanya kecil tetap harus di-appreciate, tetap harus apresiasi. Ada lagi nih Kak Devam Utami. Mungkin ini yang terakhir ya.
Karena udah hampir jam 9. Silakan Kak Deva Mutami, silakan di-share pengalamannya. Sebenarnya sebelumnya saya mau cerita. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran tapi agak kresek-kresek sih. Kedengeran. Ya mungkin bisa dipersingkat aja. Gini, jadi orang tua saya itu selalu menuntut saya adalah segala hal itu harus sempurna gitu. Nah, jadi apapun yang saya kerjakan itu nggak boleh setengah-setengah gitu. Jadi harus sempurna, saat itu juga harus selesai gitu. Nggak boleh istirahat atau apa gitu. Boleh istirahat, tapi ketika semua kerjaan itu harus selesai. Aduh, maaf saya nangis. Ya, it's okay Kak Devam, take your time. Kalau misalnya emang harus nangis ya nangis dulu. Jadi kayaknya dituntut untuk selalu sempurna gitu ya. Harus saat itu juga selesai tanpa memberikan waktu dan arahan gitu kali ya? Iya, Kak, bener banget. Saya Iya. bisa suatu hal yang saya lakuin gitu. Jadi harus selalu terus sempurna kayaknya. Pasti juga banyak di sini yang merasakan hal yang sama ya, kayak Kak Deva Mutami ini. Coba mungkin, Kak Zahwa bisa dijawab. Kayaknya ekspektasi dari orang tua terlalu tinggi untuk anaknya. Itu bagaimana tuh menghandle-nya? Iya, Kak. Jadi juga saya kurang dikasih kepercayaan gitu, Kak. Maksudnya kan saya juga dari keluarga Kak, sama teman-teman. Tapi saya kayak nggak dikasih kepercayaan gitu loh. Kayak nggak boleh kalau itu saya selalu terus gitu. Sampai saya pakai kerja kayaknya dilarang gitu. Jadi harus di rumah aja. Mhm, Itu aja sih, Kak. Makasih. oke. Jadi selain ekspektasi yang tinggi, juga tidak diberikan ruang untuk berkembang di luar rumah kayaknya itu. Gimana itu? Capek ya, sedih ya, ngerasa sendirian, merasa nggak berdaya, merasa apa yang dilakuin selalu salah gitu ya. Aku bisa membayangkan rasanya nggak pernah diapresiasi dan selalu dituntut itu nggak nyaman banget. Dan aku bisa membayangkan perasaan sendiri ketika sebenarnya pengen ditemenin, pengen diterima capeknya, itu ternyata nggak dirasain sama Kak Devam. Yang pengen aku sampaikan, ketika memang Kak Devam tidak mendapatkan perasaan aman itu di rumah, jangan sampai Kak Devam juga nggak punya orang untuk bisa dengerin cerita Kak Devam. Karena gimana pun juga kita sebagai manusia tuh butuh orang lain untuk nyemangatin kita, butuh orang lain untuk ngingetin kita bahwa kita tuh masih pantas kok hidup dan ngerasain gagal. Ya namanya hidup gitu loh. Gak ada yang selamanya kita harus sempurna. Memang Allah menciptakan kita sebaik-baik makhluk hidup. Tapi Allah juga ngingetin bahwa ya kita tuh ada salahnya juga, kita ada gagalnya juga, kita juga ada dosanya juga. Dan ketika kita sebagai manusia, kita berbuat dosa, Allah mau kok untuk maafin kita. Dan jangan sampai kita yang cuma makhluk Allah ini, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat suatu kesalahan, kita nggak bisa maafin diri sendiri, atau kita nggak bisa memberikan kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki itu gitu. Jadi jangan lupa untuk cerita sama orang di sekitar Kakak yang membuat Kakak merasa aman dan percaya. Dan ketika memang sudah ada tanda-tanda Kakak makannya jadi nggak kejaga, tidurnya jadi nggak kejaga, selalu menarik diri dan akhirnya itu membuat Kakak
akhirnya fisiknya sakit, mungkin Kakak udah membutuhkan bantuan profesional untuk bisa nemenin Kakak dan nemenin Kakak agar Kakak nggak ngerasa sendirian. Itu sih yang pengen aku sampein. Jadi perasaan takut untuk mulai hal yang pengen Kakak lakuin itu pasti ada, tapi bukan berarti itu adalah sebuah garis finish di mana Kakak berhenti untuk mengusahakan sesuatu hal yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang Kakak harapkan. Itu yang pengen aku sampein. Gimana perasaannya habis disemangatin teman-teman dan juga cerita di forum webinar ini, Kak Devam? Banyak loh yang kasih semangat, Kak. Jadi agak lega sedikit karena emang nggak pernah punya tempat ataupun teman bener-bener buat cerita kayak aku juga mau cerita ke orang lain. Oke, oke. Baik, Jadi terima kasih banyak Kak Devam sekali lagi udah cerita dan terima kasih banyak teman-teman udah saling nyemangatin di sini. Ya semoga energi baik kita bisa kerasa ke Kak Devam di sana. Jadi kalau ini yang on cam kita kasih semangat buat Kak Devam. Semangat buat Kak Devam. Push gitu ya. Jadi Kak Devam, semangat, Kak Kak Devam Devam. screen record. Kita mau kasih semangat online buat Kak Devam. Oke? Screen record Kak Devam udah siap? Jadi kalau aku bilang semangat buat Kak Devam, wush gitu ya. Tangannya pada kayak gini semua, oke? Yuk. Udah siap ya, Devam? Screen record. Ini semangat dari kita, semangat buat Kak Devam. Wush. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Sa- Kak Zahwa. Pasti sangat terharu banget ya dengar cerita Kak Devam yang pasti mewakili masalah kita semua di sini, terutama aku juga. Pasti juga banyak yang mengalami kayak gini. Nah ini, karena sudah jam 9 dan aku, tadi chat di kolom chat, silakan satu share kalimat di kolom chat ini, apa saja hal yang menarik yang, kalian dapat dari webinar ini. Banyak nih, kesan-kesannya. Tetaplah berproses dan pahami bahwa semua ini adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk kita dan orang tua kita. Ini benar banget karena orang tua kita juga pasti, eee belajar ya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyakiti diri sendiri. Nah, harus terus self love nih. Waktu 1-2 jam saat ini mungkin menentukan kamu untuk menjadi orang tua seperti apa ke depannya. Terima kasih orang-orang baik. Sangat terharu sekali karena, membahas orang tua nih sangat bikin terharu. Apalagi mengingat trauma-trauma masa kecil. Iya. Terima kasih banget Kak Zahwa atas waktunya dan sharing presentasinya kepada kita malam ini, sangat membuat kita berlinang-linang air mata dan harus yakin pada diri sendiri untuk kelak menjadi orang tua yang lebih mencintai anaknya, lebih mendengarkan anaknya, lebih mengapresiasi anaknya dan, memberikan ruang nyaman dan memberikan kesempatan untuk berbuat salah juga. Karena balik lagi, kita di sini hidup hanya sekali dan harus saling terus belajar, bisa belajar dari webinar, bisa belajar dari orang tua kita, bisa belajar dari anak kita juga. Bukan begitu Kak Zahwa? Ya, dan yang pengen aku sampaikan terakhir buat Terakhir teman-teman, nih, ya. ketika memang kita tidak mendapatkan pengasuhan yang kita harapkan dari orang tua kita masih punya kesempatan untuk mengasuh, menyayangi, untuk diri kita sendiri. Dan itu yang namanya self love. Dan itu yang namanya reparenting ourselves. Dan itu adalah bagian proses hidup yang gak ada hentinya sampai Allah bilang kita harus kembali kepadanya. Jadi selamat berproses, semangat berproses untuk kita semua. Oke, that was so nice. Wow, Iya. sangat bermanfaat banget ya Allah. Terima kasih udah cerita sama kamu Iya. yang hebat. Pokoknya harus terus belajar ya.
Terima kasih atas teman-teman yang, sampai saat ini masih bergabung dengan kita. Saya moderator, acara malam ini berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya aku kembalikan ke Kak Jamilah ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dila. Oke, pemaparan dan diskusi yang luar biasa ya yang disampaikan oleh Mbak Jahwa. Nah, sehingga kita bisa sehingga kita bisa dapat ilmu yang banyak terus tinggal nanti kita aplikasikan di kehidupan. Nah, oh iya, mau ngingetin nih buat kalian yang bingung mau konseling psikologi di mana gitu kan. Nah, boleh konseling di Rumah Cahaya, kita konseling psikologi gratis, nanti tinggal chat adminnya aja ya. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Jahwa, Kalila dan semuanya yang sudah bergabung dari acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan kita. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jahwa. Terima kasih banyak Mbak Zahwa. Terima kasih. Boleh tanya, Terima kasih banyak ini ada lagi nggak? Mbak Ada Zahwa. lagi nggak acara apa sih webinar ini? Setiap malam Jumat kah atau setiap malam Sabtu kah? Iya, setiap Ya, malam. insya Allah setiap malam Jumat. Oh iya Mbak Zahwa, sebelum saya close Zoom-nya, saya berterima kasih banyak. Perkenalkan saya Sukaina. Mewakili Habib Hussein Ja'far juga saya berterima kasih banyak atas kesediaan Mbak Zahwa malam ini dan Kak Faradila serta Kak Jamila yang sudah membantu jalannya acara, dan tentunya salam juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan sangat excited ya malam ini. Saya sangat bahagia sekali. Nanti pasti saya sampaikan semuanya ke Habib, dan doakan juga ini webinarnya akan terus berlanjut agar kita bisa terus memberikan manfaat ya tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Zahwa, dan juga nanti untuk door prize-nya juga terima kasih banyak. Itu kebetulan dari Mbak Zahwa ya teman-teman ya. Jadi semoga nanti yang udah ikut bisa dipilih, dan ya good luck untuk semuanya. Makasih. Terima kasih Mbak Sukaina. Iya, salam kenal ya Mbak. Salam kenal. Oke, semoga nanti kita bisa bertemu di acara-acara selanjutnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua. Saya izin untuk end meeting-nya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.